Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rosita dengan NIM 23111090. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah saya tonton, yaitu mengenai implementasi Python Machine Learning versus program tradisional. Nah, jadi di video sebelumnya telah dibahas perbedaan paradigma ya dari pemrograman konvensional atau tradisional, programming dengan machine learning, di mana ciri utamanya adalah keluaran yang dihasilkan dari programan tradisional adalah berupa jawaban berupa jawaban dalam pemrograman machine learning ini menghasilkan model. Nah, kalau di tradisional ini dia menghasilkan jawaban seperti ini, kemudian kalau di machine learning dia menghasilkan model. Nah, di pemrograman tradisional ini itu kita secara manual menuliskan rumus matematika ya. Jadi berbeda dengan pendekatan machine learning yang membiarkan modelnya belajar sendiri pola dari datanya. Nah, jadi di sini ada fungsi def rule data. Ini itu tujuannya mendefinisikan fungsi bernama rule yang berisi aturan atau rumus perhitungan secara manual. Nah, di sini ada parameter datanya itu. Ini adalah nilai input yang akan dihitung, di mana kemudian saja di sini ada return data kali 3 plus 4. Nah, ini tuh rumus untuk menghitung hasil. Lalu di sini ada if name sama dengan main. Ini tuh memastikan blok kode di dalamnya hanya dijalankan ketika file ini dieksekusi langsung. Jadi bukan ketika diimport sebagai modul oleh file lain. Kemudian di sini ada data sama dengan 5. Ini tuh nilai input yang akan diproses ke dalam variabel data. Jadi data kalikan 3 plus 4, maka dia itu 5 dikalikan 3 plus 4. Jadi 15 plus 4 hasilnya pasti 19. Nah, kemudian ini ada answer sama dengan rule data. Ini tuh memanggil fungsi rule dengan input 5 lalu menyimpan hasilnya ke variabel answer. Jadi print answer menampilkan hasil perhitungan ke layar. Nah, jadi sini outputnya itu 19 ketika sudah di running. Yang selanjutnya yaitu pemrograman dengan machine learning. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan tadi pada codingan awal saya, di sini ada error karena dia tidak bisa diterima oleh keras saya. Karena di sini dia masih bareng ya, di sini tidak boleh ditumpuk. Jadi kemudian saya membuat cara lain, di mana di sini saya membagi modelnya agar tidak menumpuk dan juga bisa diterima oleh keras. Nah, jadi di sini yang pertama kita itu akan mengimport keras, mengimport library keras dan juga NumPy. Import keras ini untuk framework deep learning yang digunakan untuk membangun dan melatih model neural network. Kemudian import NumPy as NP itu mengimport library NumPy untuk operasi matematika dan manipulasi array. Dipanggil dengan NP agar lebih singkat saat digunakan. Nah, lanjut ke modelnya. Di sini ada model sama dengan keras sekuensial. Nah, keras sekuensial ini membuat model dengan susunan layar berurutan. Nah, layar dieksekusi satu persatu dari atas ke bawah. Bisa teman-teman lihat ini ada keras layer input. Ini itu mendefinisikan pintu masuk data ke dalam model. Kemudian shape 1, ini tuh artinya setiap input adalah satu angka. Kemudian sini juga ada keras layer .dense. Ini membuat layer fully connected dengan satu neuron, di mana di dalam neuron ini terdapat rumus output yaitu input kali bobot plus bias. Jadi bobot dan bias inilah yang nanti akan dipelajari selama training. Kemudian di sini ada data, mana kita menyiapkan data. np.array
ini itu membuat array numerik dari list Python-nya. Kemudian di type sama dengan float di kedua data ini, dia itu memastikan semua nilai bertipe desimal. Nah, hubungan dari XS dan YS ini, di mana untuk min 1.0 dia itu outputnya pasti 1.0, kemudian untuk input 0.0 outputnya pasti 4.0, kemudian input 1.0 outputnya 7.0, input 2.0 outputnya 10.0, input 3.0 outputnya itu 13.0, kemudian 4.0 outputnya itu 16.0. Nah, ini dari mana dapat? Ini didapat dari rumus X kalikan W plus bias. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah training. Di sini kita akan mengcompile model. Di sini kan ada model.compile ya. Ini itu mengatur cara belajar model sebelum training dimulai. Nah, wajib dipanggil sebelum fit. Di sini ada parameter optimizer sama dengan SGD, loss sama dengan MSE. Nah, ini adalah perbedaan dari codingan yang awal tadi yang error. Di sini saya menggunakan loss sama dengan MSE. Jadi loss sama dengan MS ini yaitu mean square error. Fungsinya itu untuk mengukur seberapa salah prediksi model. Jadi semakin kecil nilai loss, semakin akurat juga modelnya. Algoritma yang digunakan di sini adalah optimizer sama SGD. Itu untuk mengatur seberapa besar langkah penyesuaian bobot setiap eposnya. Nah, cara kerjanya itu yaitu hitung error, kemudian disesuaikan bobot sedikit ke arah yang mengurangi error, lalu diulangi lagi. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu training model. Ini modelnya, jam trainingnya model.fit XS, YS, EPOS sama dengan 500. Nah, XS ini adalah data input yang diberikan ke model tadi, ini. Kemudian YS ini adalah jawaban yang benar yang harus dipelajari oleh model. Kemudian EPOS sama dengan 500, ini model akan belajar dari data sebanyak dengan 500 kali putaran. Jadi ketika sudah kita masuk ke bagian prediksinya, bagian tes. Di mana di sini ada data sama dengan 5.0. Ini tuh nilai input yang ingin diprediksi. Ada answer sama dengan model dan predict, NP array. Nah, model predict ini, maksudnya NP array data ini itu mengubah nilai 5.0 menjadi NP array karena model predict tidak menerima list biasa. Maka model predict ini itu menggunakan bobot yang sudah dipelajari selama training dan juga memasukkan input 5.0 ke dalam rumus yang sudah dipelajari. Kemudian dia menghasilkan hasil prediksi dalam bentuk array. Jadi yang terakhir ini kita print answer. Dia itu menampilkan hasil outputnya mendekati 19,0 karena 3 dikali 5 plus 4 sama dengan 19. Jadi sama sih seperti yang awal ini, tapi berbeda ya. Karena ini dia langsung di training sendiri. Nah, bisa teman lihat ini dia 19.0009993. Nah, ini dipengaruhi oleh banyak hal ya. Faktor diantaranya itu jumlah optimizernya, bagaimana cara kita menghitung loss. Jadi itu adalah perbedaan dari implementasi pemrograman tradisional dengan pemrograman menggunakan machine learning, teman-teman. Khususnya video sederhana ini. Jadi akan ada video-video lainnya yang nanti akan disampaikan oleh teman saya lagi. Cukup sekian dari saya. Sofia Rosita dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.